Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian 2 ya. Oke, sebelum kita lanjut, Mister akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah agar kita mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar dan dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar dan memiliki sikap sidik, amanah, tabligh dan fatonah sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Nabi Muhammad pada usia 25 tahun pergi ke Syam untuk berdagang. Ini perjalanan yang kedua. Yang pertama waktu bersama pamannya Abu Thalib. Nah, yang ini perjalanan kedua ke negeri Syam atau Syria. Nabi Muhammad membawa modal dari seorang perempuan bernama Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan ditemani pembantu setia Khadijah yaitu Maisarah. Khadijah sangat mempercayai kejujuran dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Nah, usaha dagang yang dilaksanakan dengan jujur oleh Nabi Muhammad SAW menghasilkan laba yang banyak. Usaha tersebut melahirkan pertalian antara Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, sehingga akhirnya keduanya menikah. Saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pernikahan antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nah, nama Nabi Muhammad SAW makin populer ketika terjadi sengketa dalam memperbarui Ka'bah. Para petinggi kaum Quraisy saat itu berebut ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Kemudian saat sengketa makin memanas, kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan memberikan solusi. Caranya adalah dengan meletakkan Hajar Aswad di atas kain beliau. Kemudian para pemuka Quraisy bersama-sama mengangkat kain itu. Dengan hal itu, maka para pemuka Quraisy setuju dan sama-sama senang karena mereka dapat bagian walaupun sedikit untuk mengangkat Hajar Aswad ke Ka'bah. Saat peristiwa itu terjadi, Nabi berumur 35 tahun. Saat usia Nabi mencapai 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering berdiam diri di Gua Hiro yang berada di Jabal Nur dengan hanya membawa bekal roti dari rumahnya. Nabi Muhammad SAW mencari ketenangan. Kerusuhan dan pertentangan yang terjadi di Mekah membuat Nabi Muhammad SAW tidak tenang, sehingga Nabi Muhammad mencari ketenangan dengan menyendiri di Gua Hiro. Ketika sedang khusyuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, saat itulah malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Ia memeluk dan membisikkan di telinga Nabi, "Bacalah." Kemudian Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Begitu terus hingga berulang sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali berulang, barulah Nabi mulai membaca dengan mengikuti ucapan malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang mana ayat ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Peristiwa itu menandakan bahwa Allah mengangkat Muhammad
sebagai nabi dan rasul atau utusan Allah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berkali-kali dengan hati yang bergetar. Sepulang dari Gua Hira, beliau meminta istrinya untuk menyelimuti dirinya. Tubuh beliau menggigil. Khadijah sangat khawatir atas kondisi suaminya itu. Setelah kondisinya membaik, barulah Rasulullah menceritakan hal yang dialaminya di Gua Hira. Keesokan harinya, Khadijah mengajak Nabi untuk bertemu Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang paham akan kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, perihal turunnya Nabi terakhir. Waraqah mengatakan kepada Khadijah bahwa suaminya adalah orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi nabi dan rasul. Wahyu turun secara berangsur atau bertahap selama 23 tahun. Nah, wahyu itu dikumpulkan menjadi mushaf yang disebut dengan Al-Quran. Setiap ayat mengandung arti yang jelas, karena itulah Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat Islam sebagai pegangan seorang muslim untuk melaksanakan aturan hidup sesuai jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Sesudah beliau tidak akan diutus nabi lagi. Jadi kalau di zaman sekarang ada yang mengaku-ngaku nabi atau rasul, berarti mereka adalah pembohong, pendusta. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang diutus, kecuali nanti ketika hari kiamat tiba, itu akan turun Nabi Isa untuk membunuh Dajjal laknatullah alaih. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kelanjutan dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca di buku paket PAI yang kalian miliki. Baik, Mister cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.